Baik Bapak dan Mama, sudah saya dikasih, orang-orang Israel itu kalau mereka setia pada Tuhan, atau mereka setia melaksanakan Tuhan 10 perintah Allah itu di dalam kehidupan hidup mereka, maka Tuhan Allah akan jaga dan lindungi mereka. Tetapi kalau mereka tidak setia, maka biasanya Tuhan Allah hukum mereka dengan kirim penjaga datang tidak mereka, bisa tidak mereka di tanah Israel sehingga atau bawa mereka ke perbuangan. Dalam bacaan pertama tadi Nabi Sefanya mau mengingatkan orang Israel bahwa mereka rupanya ada tanda-tanda bahwa mereka mau berbuat dosa menyembah berhala, sehingga penjaga dari bangsa Assyria sudah datang mulai menjaga mereka di tanah Israel. Dan mereka, Nabi Sefanya mengingatkan mereka supaya mereka setia berpegang teguh pada janji mereka, setia kepada Allah, setia melaksanakan hukumnya. Kalau mereka setia, maka Tuhan tidak akan membinasakan mereka, tetapi Tuhan akan menyelamatkan mereka. Dan supaya orang Israel bisa setia, maka paling kurang ada 2 sifat atau 2 sikap yang harus mereka miliki. Yang pertama itu takut akan Tuhan, lalu yang kedua itu setia melaksanakan hukum Tuhan. Seringkali saya selalu bilang bahwa kalau di dalam diri kita punya rasa takut akan Tuhan, maka kita akan terdorong terbantu untuk setia pada hukum Tuhan. Ketika kita membuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum-hukum Tuhan, tetapi kita ingat akan Tuhan, takut akan Tuhan, maka kita bisa tidak buat. Ada satu filsuf orang ateis yang tidak percaya Tuhan Allah, dia bilang begini, jangan percaya Tuhan Allah. Dia kasih contoh dari satu korek kalau dia di kamar lalu dia buat itu dia karena dia grade begini, lalu apinya menyala, kemudian membakar itu kasur, pada dia sendiri di dalam kamar itu, dan dia mematikan dia sendiri di dalam kamar. Dan kalau dia tidak percaya kepada Tuhan, maka dia akan biasa-biasa saja, karena orang lain tidak tahu. Tapi karena dia percaya bahwa ada satu orang di atas yang lihat dia, maka dia merasa bersalah dan berdosa. Jadi sekali lagi, kalau kita tidak percaya Tuhan Allah, maka kita hidup bebas, mau baik buruk, jahat, benar, kita apa. Tetapi kalau kita percaya kepada Tuhan, kita percaya bahwa hidup kita ini suatu saat akan berakhir dan kita kembali ke Tuhan, dan Tuhan akan memberikan kepada kita surga. Maka kalau kita punya rasa takut akan Tuhan, maka kita akan terdorong untuk selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang baik dan menghindari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Takut itu saja. Kalau kita sekali lagi, kita bisa anak muda, tapi sudah tidak takut orang tua jadi pukul. Di sini tidak ada itu orang tua. Di Jakarta, di Moran, di Manggarai ada yang viral dihamil di orang tua sampai orang tua di Manggarai Timur. Kenapa dia pukul orang tua? Kenapa dia maki orang tua? Atau kenapa dia orang tua suruh bisa bawa motor ini ngam itu? Kalau untuk orang tua tidak tahu bahwa mau kita tidak mau ikut kenapa? Karena tidak punya asuhan. Itu satu sederhana kita. Walaupun kita sudah dewasa kita tua, tapi berhubungan yang di atas satu saja, takut Tuhan akan membantu kita selalu mampu untuk membedakan mana yang baik yang harus kita lakukan dan mana yang tidak baik yang perlu kita lakukan. Tapi namanya kita manusia, tapi harus selalu ingat untuk bertobat seperti Sefanya bertobat. Kalau sudah punya buat salah, sadar diri dan bertobat, maka salah satu bukti bertobat ruang pengampunan sepenuh. Tapi kalau pasca dapat ruang pengampunan 20-30 orang kita dosa dan terus, kita bisa mengapa bisa mengampuni Tuhan. Itu bacaan yang pertama. Bacaan ini Yesus dengan murid-muridnya sudah atas bukit. Orang bilang ini salah satu bagian dari khotbah di bukit. Itu 8 sabda bahagia itu. Memang ini sering orang ngomong tentang yang miskin memang tidak bahagia.
Sedangkan yang kaya akan diusir Arab lagi dari tanah hamba. Tapi miskin seperti apa, kaya seperti apa? Kalau miskin tetapi tidak mengandalkan Tuhan, tetap lebih baik. Kalau orang kaya tetapi dia mengandalkan Tuhan, dia selamat. Jadi miskin dan kaya dalam konteks ini adalah kerendahan hati untuk setia pada hukum atau mengandalkan Tuhan dalam keseharian hidup. Contoh Mike Tyson, di hafal orang itu dia pukul dengan satu tangan saja tumbang, tapi dia pukul pada saya langsung mati. Dan dia rasa diri hebat. Jadi kalau kita rasa diri hebat dan kita bisa menguasai orang lain, maka kita tidak akan menghargai orang lain, kita tidak akan mendengarkan hukum Tuhan. Hukum dada bahwa saya yang terkuat, saya yang terbaik, dan saya yang paling hebat. Saya tidak perlu lagi mengandalkan Tuhan. Sehingga sebenarnya pesan kita rendah hati dan bukan rendah diri. Kadang-kadang rendah diri juga, tapi rendah hati. Kalau kita punya, saya kata orang tua sebenarnya, takut akan Tuhan dan rendah hati, baru kita mampu atau dimampukan untuk setia melaksanakan. Jadi dua hal ini memang harus kita punya di dalam diri kita. Kita tahu, hanya kadang-kadang kita tidak membuat. Itu yang kata kita suci bilang bodoh itu. Saya tahu bahwa ini baik dan benar, tapi saya tidak buat. Mungkin disebut orang-orang bodoh atau bukan orang-orang bijak. Memang ada dalam sabda bahagia itu. Saya baca berapa berapa, tapi yang paling enak itu adalah 8. Tapi saya mengingatkan kita. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Miskin itu bukan miskinan kita. Yang kaya itu tidak saja miskin. Kita banyak tidak miskin, yang tak sederhana. Saya sering bilang begini, kita kalau disuruh dibuka di dalam rumah itu ada surga, maka dengan garam. Saya sekitar beberapa mama secara langsung di Facebook itu, mereka mulai merokok itu, mulai itu, mereka mulai lalu dengan suami istri dulu bersama lalu pakai jalan, begini enak, apalagi tamu yang sendiri, dan bapak mau sendiri, enak luar biasa. Tapi yang punya banyak juga, dan bikin aksi mastan mereka bikin makanan itu harus bosan mereka. Sekali kalau kita berapa banyak lagi ya. Tapi satu hal yang harus kita ingat bahwa yang kita punya ini besok akan selesai. Jadi kita kubur tinggal pulang. Itu yang pertama. Yang kedua, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan hidup. Siapa yang tidak pernah berduka? Pasti ada sukacita atau duka cita di dalam hidup. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, maka kita akan mendapatkan hiburan di dalam Allah. Yang kedua, lemah lembut. Orang Jawa bilang apa? Lembut dan keras. Kalau keras bukan keras, lembut bilang lembut. Dan bahasa orang Jawa, lembut hati. Lembut hati tidak marah-marah, tidak dendam orang, tidak benci orang, tidak menuntut orang, tidak ngomong buruk tentang orang. Yang ketiga, yang keempat, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dikuasai. Yang berikut, berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Tuhan Allah ciptakan kita tidak ada yang kaya. Bukan semua orang kaya, bukan semua orang punya semua, tapi ada juga yang sederhana dan bahkan secara miskin dan sederhana sedang sampai yang paling kaya. Mungkin supaya Tuhan Allah membuat kita supaya kita punya rasa murah di dalam diri. Saya contoh di makan di Panda, makan di jalan di lampu merah, penulis datang atau menangan itu. Kami makan
baru makan soto apa di karena sementara saja. Dan sementara makan orang datang ngamen susu di kasih dulu. Kalau selesai makan tidak satu muncul datang lagi kami tidak orang lain. Wah masing-masing jalan. Tapi kita kasih orang ini orang itu momen. Apa yang kamu perlu cuma-cuma beli itu cuma-cuma supaya kita murah. Yang berikut, berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Suci hati ini memang suci hati memang susah. Dan kita sering terjerat dalam kemanusiaan kita. Tidak ada orang tahu suci hati itu. Orang suruh setan itu dulu disumpah itu karena banyak itu ucapan dan orang-orang mati yang berkumpul di situ lalu dijadikan semenari. Romo-romo berkata dengan air lava setan tidak lari. Usul beruin datang dari pakaian usul datang, dia siram dari kamar ke kamar, dia berkata dengan dia bersih dengan air terbang dan tubuh setan lari. Lalu romo-romo tanya begini, Bapak Usul, kenapa hati tidak bisa dengan model begini kecuali hati bersih, hati suci? Lalu Romo bilang, berarti kami hati tidak bersih dan kamu pembina pastor-pastor sekali hati tidak bersih semua. Lalu dibawa suruh setan berikut. Ya kadang-kadang kalau dulu Santo Fransiskus Assisi dan Santa Katrina kasus ini, mereka itu kan suci betul-betul, maka mereka bertemu bisa terjadi orang bisa ada cahaya di tempat mereka bertemu, bahkan mereka bisa merasakan karena mereka memang suci betul. Tapi kalau kita manusia ini kadang-kadang suci itu tidak setengah sudah berapa menit. Yang berikut, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Yang berikut itu penting, ini juga penting. Pembawa damai, damai di dalam rumah, damai bersama yang baik. Ini kita ini Tuhan Allah pembawa damai, bukan pembawa bencana, pembawa yang kaya yang tubuh. Pembawa yang jaga mata, jaga hati, jaga dirinya, jaga kaki dan tangan. Pakai mata untuk melihat yang baik dan benar, pakai telinga untuk dengar yang baik dan benar, pakai tangan untuk buat yang baik dan benar, pakai kaki untuk jalan di tempat yang baik dan benar. Dan ini itulah yang anak-anak sekarang. Bapak dan Mama sudah dikasih. Mari kita berjuang, kita berusaha untuk mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan setiap hari. Kalau kita mau mengandalkan Tuhan berarti kita harus percaya sungguh-sungguh. Kalau percaya setengah-setengah, hasilnya juga pasti setengah-setengah. Selain itu mari kita berjuang, kita berusaha untuk memiliki pertama percaya sungguh, mengandalkan Tuhan dalam hidup setiap hari, takut akan Tuhan dan punya kerendahan hati dalam diri. Dan jangan lupa selalu memberi perhatian kepada saudara-saudara kita yang berkekurangan. Kalau kita tidak mampu untuk beri materi, mampu untuk memberi doa untuk mereka. Tuhan